Pernah kebayang nggak sih sebuah proyek konstruksi yang kelihatannya biasa aja, ternyata berubah jadi mimpi buruk yang paling mengerikan? Nah, kali ini kita bakal bedah sebuah kisah nyata yang bikin merinding tentang sebuah bangunan yang dibangun bukan pakai semen dan bata, tapi pakai tumbal darah. Kisah ini tuh datang dari seorang narasumber yang minta namanya disamarkan. Kita panggil aja Kak Fitri. Dia benar-benar ketakutan dan alasannya jelas. Ini berbahaya banget. Jadi dengerin baik-baik ya, ini bukan cerita fiksi. Ini kesaksian langsung dari teror yang sesungguhnya. Dan disinilah inti dari semua kengerian ini terungkap. Proyek ini ternyata bukan cuma soal bangun-bangun rumah biasa. Bukan. Ini adalah sebuah ritual, sebuah perburuan yang menuntut tumbal manusia, dan korbannya, ya para pekerjanya sendiri. Oke, jadi semuanya ini dimulai di bulan Mei 2024. Ada seorang arsitek namanya Mas Arif, dapat tawaran proyek yang, gimana ya, aneh, mendesak, tapi sekaligus menggiurkan banget. Kliennya ini namanya Pak Anton, dan dia mau bangun 2 villa di Bali. Kelihatannya sih proyek impian ya kan? Tapi dari awal, udah banyak banget kejanggalan. Red flag di mana-mana. Gini deh, normalnya proyek itu DP-nya paling 10 juta. Terus ada kontrak jelas, ketemu dulu, ngobrol-ngobrol. Nah, Pak Anton ini beda. Tanpa ketemu, tanpa nego, dia langsung jeger, transfer 500 juta rupiah. Gila kan? Ini udah jadi sinyal bahaya pertama. Sinyal kalau klien ini bukan cuma main di luar aturan bisnis biasa, tapi mungkin di luar logika alam kita. Dan bukan cuma soal uang loh. Pak Anton ini punya 3 permintaan aneh yang harga mati, nggak bisa ditawar. Pertama, harus ada satu ruangan khusus gaya Jawa kuno yang jadi pusat bangunannya. Kedua, pintu ruangan itu wajib menghadap ke selatan. Dan yang ketiga, ini yang paling aneh, semua tukang yang kerja di proyek itu harus lahir di hari Rabu Legi. Buat yang belum tahu, Rabu Legi itu hari yang dianggap sakral di kalender Jawa. Sering banget dihubungin sama hal-hal gaib. Jadi ini udah bukan permintaan desain arsitektur lagi kan, ini syarat ritual. Nah, dari sini, semua keanehan itu mulai berubah jadi teror beneran. Waktu mereka survei lokasi pertama di Jimbaran, batas antara kerjaan profesional sama horor supernatural mulai kabur. Coba kalian bayangin deh situasinya. Mas Arif sama asistennya, Afnan, nyampe di lokasi yang sepinya tuh aneh banget. Sepi yang bikin gak nyaman. Pas lagi video call, tiba-tiba ada suara cewek entah dari mana bisikin, "Halo." Gak lama, Pak Anton datang. Tapi bukan buat diskusi proyek. Dia malah naruh sesajen di tengah-tengah lahan. Ada ayam cemani mati, darah, telur, lengkap. Dan puncaknya, beberapa hari kemudian, Afnan yang iseng metik bunga di sana kesurupan. Parah banget. Pas proyeknya mulai jalan, Pak Anton bawa 5 tukang pilihannya sendiri. Tentu aja, semuanya lahir di Rabu Legi. Perintahnya cuma satu dan jelas, jangan ganggu mereka. Makanan mereka, kerjaan mereka, semua dipisah. Mereka benar-benar diisolasi. Rasanya tuh kayak mereka bukan lagi bagian dari tim konstruksi, tapi bagian dari persembahan. Dan gak butuh waktu lama, korban pertama pun jatuh. Namanya Wahyu, salah satu dari pekerja pilihan itu. Dia meninggal setelah kejang-kejang parah, pas banget abis makan makanan dari Pak Anton. Terus ada lagi, Dian, tiba-tiba aja ambruk di lokasi dan meninggal di jalan. Ada satu lagi, Agung, yang ngerasa jadi target berikutnya. Untungnya, dia sadar ada yang nggak beres dan langsung kabur, nyawanya selamat. Proyek pertama, udah makan 2 nyawa. Udah trauma dan pengen banget berhenti. Tapi timnya Mas Arif ini kayak kejebak, gak ada pilihan. Pak Anton maksa mereka buat lanjut ke proyek kedua di Kintamani. Dan di sana, teror yang lebih parah lagi udah nungguin. Gila, baru hari pertama di Kintamani, seorang pekerja baru namanya Lukman meninggal karena kecelakaan motor yang aneh banget. Besoknya, Pak Anton nyamperin Mas Arif. Tanpa ekspresi, dengan dingin dia bilang, "Terima kasih ya, udah kasih 1 orang." Itu pengakuan. Jelas banget kalau kematian ini memang bagian dari rencananya. Di Kintamani, semuanya makin cepet. Setelah Lukman, giliran Parjo. Dia ambruk dan langsung meninggal di tempat pas habis makan siang. Ada lagi Novi, pekerja lain, yang tiba-tiba jatuh kayak koma. Untungnya keluarganya datang dan berhasil bawa dia pergi. Pola tumbal ini udah jelas banget, sistematis dan kejam. Jadi totalnya udah 4 nyawa. 4 orang meninggal, cuma buat memenuhi syarat dari proyek terkutuk ini. Tapi teror ini nggak berhenti di lokasi proyek.
Dia ngikutin Mas Arif pulang, merayap masuk rumahnya, dan sekarang Mas Arif harus berhadapan langsung sama ilmu hitam yang dikirim oleh kliennya sendiri. Jadi ceritanya setelah Pak Anton sempat datang ke rumahnya, seorang ahli spiritual mastiin kalau Mas Arif dan istrinya ini jadi target santet, atau biasa disebut juga buhul. Itu tuh semacam benda kutukan yang sengaja ditanam buat bikin orang sakit, celaka, atau bahkan meninggal. Akhirnya, dimulailah perburuan di rumah mereka sendiri. Buhul pertama ketemu isinya bungkusan foto mereka berdua, lengkap dengan tanggal lahir dan tanggal kematian. Benda itu dikubur di pot ikan koi. Nggak cuma satu, buhul kedua ketemu di belakang sofa. Dan yang paling bikin kaget, yang ketiga, nempel di tempat yang nggak bakal ada yang nyangka, di belakang lukisan besar yang ada di dinding. Kalian pikir setelah proyeknya selesai semuanya berakhir? Salah besar. Justru ini jadi bukti kalau pengaruh Pak Anton itu nggak ada batasnya. Mimpi buruk ini masih jauh dari kata selesai. 1 tahun berlalu, dalam keheningan. Nggak ada kabar sama sekali dari Pak Anton. Mas Arif dan keluarganya udah coba mati-matian buat lupain semua trauma itu, buat lanjutin hidup lagi. Mereka berharap kengerian itu beneran udah lewat. Tapi ketenangan itu hancur. Suatu malam, Mas Arif didatengin sosok yang sangat mengerikan dalam tidurnya. Dan besok paginya, sebuah pesan masuk. Dari Pak Anton. Isinya pendek, tapi lebih menusuk dari pisau. Cuma sebuah pertanyaan. Gimana? Enak didatangin? Dan teror itu datang lagi. Sebuah pesan dari nomor lama Pak Anton muncul lagi. Isinya, saya mau bangun villa di Jogja. Pak Anton tahu persis di mana Mas Arif sekarang. Ini kayak pesan tersirat. Kamu nggak bisa lari kemana-mana. Mas Arif udah muak, langsung blokir nomornya. Tapi apa yang terjadi malam itu? Di luar nalar, ada ledakan keras di atap tempat tinggalnya. Dan dari langit-langit yang bolong itu, turun satu persatu 6 laba-laba raksasa. Pemandangan yang nggak akan pernah bisa dilupakan. Sebuah peringatan yang sangat-sangat jelas. Kisah ini ninggalin kita semua dengan satu pertanyaan yang terus menghantui. Kalau profesionalisme kerjaanmu ketemu sama teror gaib kayak gini, apa yang bakal kamu korbankan? Ini jadi pengingat ya, kalau yang jahat itu kadang nggak cuma ada di film horor. Bisa jadi dia datang pakai setelan rapi, nawarin kontrak, dan minta kamu bangun sesuatu di atas kuburan.